Kabar gembira buat teman-teman semua yang selama ini nge-DM saya mau minta dibukakan jalan ke Gaza, yang selama ini menghubungi saya mau berangkat ke Gaza sebagai kemanusiaan, sebagai relawan. Kita sudah membuka peluang itu, insya Allah Ta'ala kalian, kita semua akan ke Gaza. Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein, Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 kita baru selesai mengadakan konsolidasi bersama para tokoh-tokoh dan para ulama, para aktivis di Balai Kartini. Kita membahas peluang kita untuk membuka jalan masuk Gaza. Alhamdulillah diinisiasi oleh kami, ya saya dan Ustaz Bakhtiar Nasir terutama. Kita ingin terus agar suara perjuangan ini tidak berhenti, agar gerakan ini terus berjalan. Maka kemarahan masyarakat terhadap genosida ini, kemarahan kita semua melihat dunia bungkam terhadap serangan-serangan Israel ke Gaza ini, kita mau arahkan dalam aksi nyata. Selama ini kita mengadakan konvoi dari kota ke kota, dari desa ke desa ke desa, dari masjid ke masjid, tapi kita akan mengupgrade insya Allah bagian ini. Kita akan membuka pendaftaran konvoi massal dari Indonesia ke Gaza. Kita menggunakan nama gerakannya Indonesia Global Peace Convoy, konvoi damai global dari Indonesia, dengan tagline-nya Humanity Break the Siege, atau kemanusiaan, dengan kemanusiaan kita akan patahkan blokade Israel atas Gaza. Teman-teman, jadi kita sudah harus menggunakan pola pikir anti mainstream kalau sudah bicara masalah perjuangan untuk Gaza, untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis. Maka dari itu kita merasa semua usaha-usaha kita yang selama ini kita jalankan itu harus di-upgrade, harus kita naik levelnya. Boykot terus kita jalankan, namun kita upgrade levelnya. Aksi-aksi kita jalankan, namun kita upgrade aksinya. Kemudian jihad harta kita galakan, kita jalankan terus, tapi kita upgrade lagi nilainya dan sebagainya. Gerakan edukasi terutama kita upgrade terus. Pokoknya kita hari ini berusaha memanfaatkan momen, mengambil momen bahwa kita warga Indonesia adalah warga yang paling sebetulnya paling pas, paling sesuai, paling relevan, paling relate untuk memperjuangkan Palestina. Kenapa? Karena memang Indonesia dan Palestina ini punya sejarah romantisme yang sangat lama. Persaudaraan kita dengan mereka itu bukan persaudaraan baru, dan kita semua punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama negara yang pernah dijajah. Bahkan saya ketika kemarin diwawancara di salah satu televisi nasional, saya bilang bahwa Indonesia ini luar biasa banget loh. Kenapa? Karena saya nggak tahu apakah ada negara lain di dunia ini yang memiliki komitmen seperti Indonesia. Artinya apa? Sejauh yang saya pahami tidak ada, ya. Atau kalau kalian punya informasi, kalian cek di kolom, kalian tulis di kolom komentar, apakah ada negara-negara di dunia ini yang pembukaan undang-undang kemerdekaannya atau undang-undang konstitusinya itu mengikut sertakan diksi atau kalimat anti penjajahan. Kalau kita kan jelas ya, Indonesia ini dalam alinea pertama jelas menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dengan demikian segala penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Itu keren banget loh teman-teman. Saya berusaha mentadaburi, saya berusaha untuk mencermati, mengelaborasi kata-kata ini. Dan saya dapati bahwa betapa mulia dan keren sekali para founding father kita. Artinya para penggagas sistem atau para penggagas undang-undang Indonesia ini. Kenapa? Kata-kata ini menunjukkan betapa Indonesia ini bukan negara yang selfish. Bukan negara yang istilahnya, apa bahasa artinya selfish itu? Selfish itu artinya apa tuh? Egois. Bukan negara yang egois Indonesia ini. Enggak ada tempat buat orang egois di Indonesia. Maka bayangkan, sebelum para pendiri bangsa kita ini mengatur semua pergerakan, mengatur semua
undang-undang hukum dan juga tatanan masyarakat, hal pertama yang mereka lakukan adalah menegaskan bahwa kami adalah negara yang berdiri di atas prinsip kemerdekaan. Di situ ada pesan yang sangat jelas dari para pendiri bangsa kita bahwa kita pernah dijajah. Dan kita merasakan berat sekali dijajah itu. Kita merasakan betapa hina sekali hidup dalam penjajahan. Kita merasakan betapa sulit sekali, betapa menderita sekali hidup dalam penjajahan. Maka ketika kami warga Indonesia sudah merasakan kemerdekaan, kami ingin seluruh masyarakat dunia juga merasakan kemerdekaan yang sama. Kami tidak sudi ada negara yang dijajah di era modern ini. Itu keren banget teman-teman. Makanya dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak-hak setiap bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Itu mantap sekali. Dan ini bertolak belakang dengan beberapa statement-statement orang-orang Indonesia yang sayang sekali ya. Masih banyak mengatakan, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina? Ngapain sih jauh-jauh bantu di luar sana? Di dalam negeri kita juga masih berantakan. Hei, kalian kalau ngomong seperti itu, kalian sedang mengkhianati, sedang mencederai visi misi para petinggi, para pendiri bangsa kita. Ini bukan sesuatu yang binari. Saya bilang tuh di acara iNews kemarin tuh, ketika ada salah satu narasumber mengatakan, kenapa kita nggak fokus di Indonesia? Kenapa kita malah fokus buat di luar? Saya bilang ini bukan hal binari, ini bukan hal kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya A, nggak seperti itu. Kita bisa simultan, kita bisa terus membantu yang di luar, karena itu memang konstitusi kita menyuruh kita seperti itu. Tapi kita juga fokus membantu yang di dalam. Kita bisa fokus dalam dua hal. Kenapa nggak bisa? Bisa. Dan jangan lupa, teman-teman, kita sebagai sebuah negara terikat dengan yang namanya internasional, hubungan antar negara. Nggak bisa kita menutup mata. Ya, kejadian misalnya ada masalah di Malaysia, lalu kita tutup mata, itu kan urusan saya. Lalu melihat di Thailand, nanti kita tutup mata. Nggak bisa. Itu pemikiran yang bodoh, dangkal, dungu, keliru itu bagi saya itu. Ya. Bahkan posisi kita di dunia internasional itu sangat mempengaruhi dalam posisi kita dalam negeri, teman-teman. Sebaliknya juga, anak-anak muda kita nggak akan pernah terupgrade kualitasnya, nggak akan pernah bisa menjadi kebanggaan bangsa kita kalau anak-anak muda kita ini pemikirannya sejumut itu, seegois itu. Udahlah, fokus aja dalam negeri lah, nggak usah. Enggak. Anak muda ini harus punya pikiran bagaimana kita go internasional, bagaimana prestasi kita ini itu mengharumkan dunia internasional. Kita ikut serta dalam mensejahterakan dunia internasional. Kita ikut serta dalam membangun keamanan internasional. Kalau sudah seperti itu pola pikirnya, nanti otomatis dampak utama yang akan dirasakan itu adalah kebangkitan dalam negeri itu sendiri. Itu penting untuk kita pahami. Sementara sebaliknya, kalau pemikiran kita itu sebodoh itu, seegois itu, nanti akan mengerucut ujung-ujungnya kita memang ingin semua untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Begini teman-teman, perhatikan ya. Kak saya kemarin bilang, salah satu argumen saya ketika saya debat itu, saya bilang ini. Biasanya ya, orang yang membantu yang jauh di sana, itu mentalitasnya itu mentalitas orang-orang yang dermawan. Artinya apa? Yang jauh aja dibantu, apalagi yang dekat. Negara luar aja dibantu, apalagi tetangganya. Maka saya sebagai praktisi dunia filantropi, ya saya mendirikan lembaga filantropi sejak 2018 dan saya sudah bekerja sebagai relawan filantropi sejak tahun 2010 ya. Jadi sudah 15 tahun saya dalam dunia filantropi, dan saya memang melihat mayoritas ya mentalitas para donatur, mereka yang sangat konsisten menyisihkan hartanya untuk Palestina. Ini mereka juga yang sangat semangat ketika ada bencana-bencana alam di Indonesia dan mereka menyisihkan hartanya. Karena kita bisa men-tracking ya. Jadi dalam dunia filantropi kita ini, kita mensegmentasi, membagi-bagi antara donatur VIP, donatur VVVIP, donatur biasa. Itu kita bagi-bagi. Dan dari data itu terlihat donatur VIP yang selama ini konsisten membantu Palestina, ini yang paling gercep ketika ada bencana-bencana banjir, longsor. Itu mereka juga yang paling gercep untuk membantu masyarakat sekitar. Nah kan? Nah, maka sebaliknya, kalau kita menggunakan istilahnya hukum kebalikan gitu ya, atau
deduksi dan induksi. Sebaliknya, mereka yang selalu berteriak-teriak bahwa ngapain sih jauh-jauh bantu di luar, orang di kita juga, di negara kita juga nih masih membutuhkan. Ini nanti kalau kita kerucutkan narasi ini sangat mengerikan. Nanti ketika misalnya saya orang Jawa, ya misalnya ada orang Jawa nih, melihat Kalimantan bencana, nanti dia akan bilang hal yang sama. Ngapain sih jauh-jauh bantu Kalimantan? Orang pulau kami juga masih membutuhkan. Nah nanti misal orangnya tinggal di Jawa Barat misalnya, ada bencana ya misalnya di Jawa Tengah, dia akan ngomong lagi tuh, ngapain sih jauh-jauh bantu Jawa Tengah? Orang Jawa Barat juga masih membutuhkan. Terus sampai akhirnya dia akan mengatakan, ngapain gue bantu dia? Orang gue juga masih membutuhkan. Jelas mentalitasnya ya. Maka dari itu kita ini cara kita menjawab dengan logik dan dengan argumentasi yang positif. Bagaimana kalau ada orang yang bersikeras kekeh yang mengatakan ngapain jauh-jauh bantu di sana, di sini harus membutuhkan. Ya kita jawab dengan seperti itu, teman-teman. Kedua, ada yang juga nanya gini, misalnya nanya gini. Saya pernah suatu hari saya lagi mau sholat, dia di salah satu mall, ada yang melihat ada bendera Palestina dan saya pakai baju rompi kemanusiaan, dia bilang gini, "Oh, Mas, bantu Palestina Mas ya? Oh, di kami juga banyak yang membutuhkan Mas," gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau ada persepsi mengatakan kan masih banyak orang miskin di Indonesia. Kenapa sih tidak dibantu orang miskin ini? Kita dana kita yang kita kirim ke luar, kirim aja ke ke orang-orang miskin untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia gitu. Saya jawab gini kepada orang itu. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya sudah maksimal dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bayar pajak. Kita kan bayar pajak itu kan intinya untuk berbagi dengan masyarakat melalui program pemerintah namanya pajak, gitu kan? Jadi dengan harapan pajak-pajak yang kami bayarkan sini itu bisa diolah secara profesional oleh pemerintah, lalu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Jadi saya sudah selesai tugasnya sebetulnya ya untuk membantu mensejahterakan. Ya, nah kalau ada uang lebih ya itu terserah saya dong. Saya mau kirim ke Gaza yang lebih membutuhkan di sana karena mereka di sana hidup benar-benar kesulitan sekali. Saya kirim juga bantuan masyarakat itu ke misalnya ke wilayah Yaman, ke wilayah Suriah. Dan jangan salah teman-teman. Ini buat kalian kalau kalian buzzer nonton video ini perhatikan ya. Saya ngomong juga tuh di acara iNews kemarin. Lembaga INH, lembaga yang saya dirikan, kami punya proyek-proyek besar di luar negeri. Tapi kami juga punya banyak proyek-proyek dalam negeri. Ya, kami bangun sumur-sumur, misalnya sumur-sumur bor di wilayah pedalaman sana di Indonesia bagian timur. Nah, itu bukan kampung-kampung orang-orang Muslim, itu kampung-kampung non-Muslim mau kami bangun. Ya, artinya kami bergerak atas nama kemanusiaan. Ya, kalau sudah bicara kemanusiaan, kami tidak peduli ya apakah agamanya Islam kah, Kristen kah, Buddha kah, selama dia manusia dan dia membutuhkan. Saya sebagai manusia membutuhkan bantuan saya, membutuhkan perhatian saya akan bantu. Inilah yang dinamakan humanity above all religion. Kemanusiaan itu di atas agama-agama ini. Saya setuju sebetulnya dengan kata-kata ini gitu loh. Nah, maka teman-teman ini non muslim yang banyak menyeret dikit-dikit ini diseret ke masalah agama-agama. Enggak seperti itu. Kita sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan itu yang dilakukan oleh teman-teman non-muslim lain di luar sana. Mereka turun ke jalan-jalan, menyuarakan Palestina, stop genocide. Bahkan ada seorang Greta Thunberg itu dari Swedia datang ke Gaza. Mereka bukan orang muslim dan mereka tidak sedang mencari nama istilahnya spotlight gitu ya. Atau mereka sedang pencitraan, enggak juga. Dan terakhir nih saya ngelihat juga ada yang lagi viral baru nih. Siapa tuh Iqbal Ramadan ya, Iqbal Ramadan. Katanya lagi konser di Malaysia. Tiba-tiba dia mengatakan free Palestine. Wah, luar biasa itu. Ada yang komentar tuh. Jual-jual agama. Jual-jual apalah itu. Sejak kapan Palestina menjadi agama? Palestina itu sebuah tempat. Palestina itu sebuah wilayah yang sekarang sedang jelas-jelas di genocide, dijajah. Kemanusiaan diinjak di situ. Jadi ketika Iqbal Ramadan mengatakan free Palestine, itu cara dia ingin mengungkapkan keberpihakan dia. Ya. Nah, ada salah seorang penerima Nobel perdamaian, saya lupa siapa namanya itu ya, Tutu apa gitu, ada Tutunya, ya Desmond Tutu kalau nggak salah. Dia bilang gini, ketika dia bilang gini,
ketika kita diam di depan sebuah ketidakadilan, maka diamnya kita itu adalah keberpihakan kita pada ketidakadilan itu. Dan dia bilang, saya nggak pro Palestina, saya pro keadilan. Jelas ya. Jadi masalah penjajahan seperti ini kita nggak boleh netral. Gitu. Netralnya kita dalam sebuah penjajahan, artinya kita sedang berpihak pada penjajahan itu sendiri. Ya, jadi sudahlah ya kita sekarang fokus pada masalah kemanusiaan ini, dan itulah kenapa kami ya, dengan para ulama, dengan para aktivis ya, kita membuka peluang untuk semua yang mau mendaftar dalam proyek bersama Indonesia Global Peace Convoy. Kemanusiaan akan menembus blokade Gaza. Bagaimana kalian mau daftar? Sudah saya taruh linknya, ada di komentar dan juga ada di deskripsi. Dan saya ingin sampaikan lagi terkait berita duka ya, yang di take down-nya akun saya. Ini akun yang ke-10 akun saya. Akun Instagram saya itu ya sudah sampai 600.000 di take down. Saya bangun lagi dari 600.000 lagi, take down lagi, 200.000 take down lagi. Sekarang yang kemarin sudah 103.000 di take down lagi, dan ya saya buat lagi. Saya nggak akan nyerah. Suara kita harus terus menggema. Maka teman-teman yang mau ikut memperjuangkan suara-suara Palestina melalui akun kami, silakan kunjungi akun M Hussein Gaza Official, dan di situ juga ada link pendaftaran. Kalian masuk ke sorotan, masuk ke highlight situ, dan itu ada, kalian bisa klik link pendaftaran. Pokoknya teman-teman daftar dulu aja deh. Dan mulai sekarang mulai nabung. Ya ini keberangkatan ini tidak ada yang membayar, nggak ada yang ongkosin. Pokoknya kalian mau datang ke sana, daftar dan nabung dari sekarang. Kalaupun suatu hari nanti misalnya ada orang-orang baik yang ingin mengongkosi kalian, ya insya Allah kita akan ada subsidi silang di situ ya. Yang penting untuk teknis keberangkatannya, apakah lewat darat, lewat laut, lewat udara, itu semua masih dinamis. Ya kita masih melihat situasi kondisi. Yang penting sekarang daftar dulu aja sebagai bentuk keseriusan kita bahwa kita memang siap untuk diterjunkan ke Gaza. Dan ini ya, narasi ini harus terus kita gaungkan untuk mengcounter narasi-narasi mengosongkan Gaza dari warganya. Kita nggak mau warga Gaza diusir keluar. Kita juga nggak mau mereka harus tinggal di tempat tanah-tanah asing. Nggak. Kalau perlu kita yang ke sana, kita yang bantu mereka. Kita yang ingin mengangkat bebatuan itu, kita ingin mengobati mereka, kita ingin memberikan mereka minum, makan langsung, dan kita ingin bersama-sama membangun Gaza kembali. Target kita 1 juta pendaftar. Kita akan urus insya Allah Ta'ala secara profesional dengan teman-teman, para aktivis dan para ulama kita. Tugas kalian, ayo, pendaftaran sudah dibuka, tidak ada alasan lagi. Sebarkan video ini, dan kita akan bergerak menembus blokade Gaza melalui konvoi damai global dari Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya, Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.